Selamat datang teman-teman ya. Jumpa lagi tentunya bersama saya dan di sini kita akan bahas nih ada salah satu pertanyaan dari teman kita. Ya, jadi di sini ya jadi untuk di bagian dari menu pembayaran ini beda alamat ya, beda alamat dengan KTP. Dan dampaknya adalah di sini ditolak teman-teman ya. Nah, ini sebagai informasi kepada teman-teman semua, saya sering menyebutkan bahwa ketika kita masukkan untuk metode pembayaran, yaitu saya sering bilang ya di beberapa video saya itu saya pastikan bilang selalu teliti ya. Jadi kita ulang lagi, kita teliti lagi karena ya seperti inilah ketika dampaknya untuk di bagian dari menu pembayaran kita ini berbeda dengan di KTP ya, apalagi di bagian alamat ya. Ini penting ya teman-teman. Nah, jadi ini sebagai informasi saja buat teman-teman semua agar kedepannya lebih teliti lagi di bagian dari pengisian metode pembayaran untuk di Facebook ya. Jadi di sini sudah jelas ada salah satu teman kita ini berkomentar, saya beda alamat dengan KTP di menu pembayaran jadi ditolak ya. Nah, ini menjadi informasi kepada teman-teman. Jadi nanti pastikan ketika mengisi metode pembayaran itu pastikan teliti, kita cek lagi kemudian apakah sudah benar ya sesuai dengan alamat kita atau tidak ya. Nah, kenapa? Karena di bagian menu pembayaran ini adalah sebuah fitur utama ya dari akses kita, penghasilan kita akan pendapatan bersih dikumpulkan di bagian menu pembayaran, dan hasil dari Facebook ini dari beberapa fitur monetisasi itu akan dibayarkan melalui menu pembayaran. Nah, kalau menu pembayarannya salah ya, apalagi untuk saat ini untuk update menu pembayaran itu sangat susah ya untuk updatean terbaru saat ini. Nah, jadi kita masuk di bagian dari aplikasi Facebook seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk di bagian dari mode profesional. Nah, di sini ya alhamdulillah ya untuk akun saya dari kemarin ini masih bertahan 11.100, ada 38 pengikut, kemudian 17.300 tayangan video 3 detik ya. Kita cek di analitik, di sini masih tetap bertahan teman-teman ya. Padahal saya juga terus terang saya jarang upload karena banyak sekali kerjaan di luar ya, sehingga ya di bagian dari akun Facebook saya ini jarang saya upload video. Tetapi nggak masalah, jangkauan impresi tetap bertahan di 11.000 ya. Bahkan dari kemarin juga sama saja seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa memang kalau kita fokus pada satu niche konten itu akan lebih mudah direkomendasikan oleh Facebook ya. Nah, itu kunci yang utama. Dan oke, jadi di bagian menu pembayaran dampak dari kita salah memasukkan alamat ini ya bisa jadi ditolak ya untuk pembayaran. Pembayaran itu di mana? Pembayaran itu teman-teman bisa masuk di bagian dari mode profesional. Nah, biasanya ini juga wajib teman-teman pahami juga. Jadi jangan sering kita ganti admin ya. Jadi resiko kalau teman-teman ganti admin nanti menu pembayaran akan hilang, dan itu munculnya kapan itu pun nggak pasti ya. Jadi ada juga tadi yang bertanya kembali tentang di bagian dari menu pembayaran hilang. Ini dampaknya yang pertama adalah kita gonta-ganti admin ya, ataupun kita ganti admin. Nah, kalau kita ganti admin di Facebook ya, itu saya perjelas lagi menu pembayaran akan hilang, dan itu pun munculnya kita nggak tahu ya kapan menu pembayaran itu akan muncul. Jadi sebelum ganti admin dipikir-pikir lagi. Nah, kalau masalah untuk pelanggaran ganti admin itu pelanggaran nggak bakalan hilang ya, jadi pelanggaran akan tetap ada. Jadi bukan berarti pelanggaran terus kita ganti admin itu akan hilang pelanggarannya, itu enggak seperti itu. Yang namanya pelanggaran tetaplah pelanggaran ya untuk di Facebook ini. Oke, jadi dampak salah masukkan untuk alamat di bagian dari menu pembayaran itu ditolak ya, ujung-ujung ya kita susah mendapatkan penghasilan ataupun dibayarkan untuk penghasilan kita. Contohnya kita masuk di bagian menu pembayaran, di sini ada penghasilan saya $15,97 untuk transaksi, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini ada yang sudah dibayarkan, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah, di sini sudah $100 ya. Ada $80, $19 statusnya sudah dibayarkan. Dan tentunya untuk cek dari alamat teman-teman di menu pembayaran di Facebook, silahkan klik saya di bagian pengaturan di sebelah kanan atas seperti ini ya. Kita klik seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu pembayaran ya di bagian bawah, dan pastikan di sini teman-teman juga bisa cek di bagian dari menu pembayaran kita ini juga harus lengkap ya, dari pemilik akun pembayaran, kemudian juga info akun pembayaran ini juga harus tepat dan juga harus lengkap. Karena di sini jika salah satu huruf pun teman-teman akan kesulitan ya untuk proses pembayaran nantinya. Nah, di bagian tag info ini merupakan sebuah pajak ya, dimana ya tentu kita harus memverifikasi untuk pajak kita. Jadi pajak menu pembayaran ini harus sinkron ya, jangan sampai salah ya.
Bahkan di pertanyaan dari teman kita itu sempat memasukkan 2 metode pembayaran dengan akun yang berbeda. Nah, sebenarnya itu sangat berisiko ya, apalagi di Facebook ini sangat sensitif ya. Nah, kenapa? Karena aktivitas-aktivitas yang nggak valid di bagian dari akun kita itu bisa terdeteksi dan juga otomatis untuk akun kita bisa dibatasi untuk di Facebook ya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan bahwa dampak dari kita salah mengisi alamat di bagian menu pembayaran ini otomatis untuk di bagian dari pembayaran kita itu gagal diverifikasi dan itu susah untuk ke depan nantinya ya. Tetapi ya memang teman-teman juga bisa menggunakan PayPal ya, selain dengan menggunakan via rekening bank ya, teman-teman juga bisa menggunakan PayPal. Nah, kalau di PayPal itu malahan $25 itu sudah bisa dibayar. Nah, kalau bedanya kalau teman-teman menggunakan rekening bank ya itu harus menunggu sekitar $100. Dan nanti juga di bagian dari kode swipe ini juga banyak sekali kesalahan padahal sudah saya bahas. Jadi kode swipe ini ya kode swipe bank, kemudian pastikan bank-bank yang teman-teman gunakan di bagian menu pembayaran di Facebook ini merupakan bank yang bisa mengkonversikan dari rupiah ke dolar ya. Jadi kode swipe juga jangan sampai salah. Untuk kode swipe sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, untuk kode swipe sendiri itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek saja di video saya. Jadi tentang bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan untuk kode swipe bank. Setiap bank itu beda kode swipe ya. Kemudian kita masuk di bagian monetisasi seperti ini. Nah, nanti total penghasilan kita dari fitur monetisasi yang sudah kita akses maupun itu dari monetisasi kreator konten untuk saat ini, fitur monetisasi baru ataupun monetisasi story ya, monetisasi cerita, iklan stream, langganan, bintang, reel, bonus, ini semua masuk di bagian menu pembayaran. Jadi menu pembayaran ini merupakan sebuah menu yang penting ya, dan juga titik akhir dari penghasilan kita, di mana ya akan dibayarkan ketika memang alamat dan juga akun kita ini memenuhi syarat ya, dengan catatan jangan terkena pelanggaran. Dan juga yang kedua adalah yang pertama tadi, jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian untuk data diri kita. Salah satu huruf pun itu bisa berdampak untuk akun kita akan susah ya, ataupun kesulitan untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook. Jadi tips ataupun solusinya wajib teliti lagi, dicek lagi untuk namanya, data dirinya jangan sampai salah ketika memasukkan di menu pembayaran Facebook. Dampaknya ya otomatis akan ditolak ya seperti tadi, dan itu akan ya tentunya kita akan kesulitan ya untuk ke depan nantinya ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sudah banyak saya membahas seputar Facebook ya. Dan jika teman-teman masih belum paham, bisa cek di playlist saya, itu satu playlist sudah khusus membahas seputar Facebook, bisa dicek saja ya. Barangkali ada pertanyaan juga bisa bertanya di kolom komentar, dan nanti kalau nggak saya jawab ya mungkin bisa kita jawab menggunakan video seperti ini biar jelas ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.